بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وهو القرآن الكريم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الصحيح. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, para pencari kebenaran dan para penuntut ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu hadis, ilmu tafsir, sirah an-nabawi, ilmu fiqh dan lain sebagainya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Nahnul fuqara ila Allah wallahu ghaniyun. Allah Maha Kaya dan kita sangat butuh dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pertama kita bersyukur kepada Allah. Dengan hidayah dan rahmatnya kita terima. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada malam ini untuk meneruskan pelajaran kita. Kedua, salawat kita dan salam kita kepada Rasulullah. Karena itu adalah hak dia. Hak dia. Wajib kita melaksanakan dan membaca terus menerus, disuruh atau tidak suruh. Kedengaran atau tidak kedengaran. Perintah atau
nama Rasulullah disebut, namun hak dia kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, karena itu hak beliau yang wajib kita tunaikan. Hamba Allah yang budiman, 2 hari ini saya di telepon dan di SMS oleh sahabat-sahabat kita. Malam ini tidak usah tauhid dipelajari, tetapi tolong tekankan sedikit masalah saum. Masalah saum. Juga saya tidak akan berbicara rukun saum, sunat saum yang membatalkan saum, tidak. Berikan kepada guru-guru kita yang lain yang berkompeten tentang itu. Yang saya bacakan ini adalah wajibuka fi Ramadan. Wajibuka fi Ramadan. Kewajibanmu selama bulan Ramadan secara umum. Wajibuka fi Ramadan. Kalau fi artinya banyak. Pada, di atas, di dalam. Fi. Pada, di atas, di dan di dalam. Ini diartikan fi Ramadan ini selama dalam bulan Ramadan. Siang ataupun malam. Apa kewajiban kita? Insya Allah, kalau di dalam HP saya, saum kita saum Ramadan kita hari Selasa. Tapi saya lihat, dengar kawan-kawan bilangnya hari Rabu. Kita tunggu saja berita dari pemerintah kita. Tidak usah ribut. Tidak usah ribut. Kalau ribut, hilang manhaj. Pola pemahaman para sahabat, diharamkan ribut kepada ulul amri. Jangan ribut. Apa kata Menteri Agama? Itu kata kita. Sekali lagi, jangan ribut. Itu karena berhubungan dengan ibadah. Saum ibadah. Jangan ribut. Ada tukang lihatnya. Hilal tak ada tukang lihatnya. Resmi pemerintah kita, Departemen Agama, dan tim Ru'yatul Hilal. Lepaskan orang-orang tua kita yang pandai-pandai di sana menyelesaikannya. Kita terima hasilnya. Dia perintahkan dan dia sebut lagi berkali-kali, jangan ribut. Bisa dipahami? Karena itu rusak manhaj. Hamba Allah yang budiman. Ayat yang selalu kita baca di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang yang telah beriman, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba telah dituliskan satu kewajiban atasmu. Kutiba itu bahasa harfiahnya telah dituliskan satu kewajiban. Itu artinya furidu alaikum, difardukan atas kamu. Karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Setiap bulan Ramadan wajib saum. Kutiba telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka ulama mengatakan furidu, difardukan atasmu. Di sini kutiba telah ditulis oleh kalam dahulu ketika Allah belum menciptakan kalam, disuruh menulis seluruh apa saja yang akan diproses di dunia ini. Makanya kutiba diartikan oleh para ulama, dan Rasulullah SAW mengajarkannya furidu alaikum, difardukan. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga para rasul dahulu, para nabi dahulu juga melaksanakan saum. Kendatipun syariat agak berbeda, tapi intisarinya sama. Kita tidak akan mengkaji bagaimana caranya puasa para nabi dahulu. Tidak kita kaji. Karena yang untuk Islam saja susah untuk kita praktekkan saking banyaknya.
Ini aja cukup untuk Islam saja dan diajak oleh Rasulullah SAW. Hamba Allah yang beriman. Di dalam surah Al-Waqi'ah. Di dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat 7, ayat 8, ayat 9, dan 10. Apa bunyinya? Baik, saya bacakan dari atas. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila kiamat terjadi. Kalau orang ahli nahwu sarf dia berbicara waqa'a. Idza waqa'a. Waqa'a itu fi'il madhi. Fi'il madhi ini artinya telah lewat. Berarti kiamat telah terjadi. Sementara kiamat belum terjadi. Di sini bilangnya iza waqa'atil waqi'ah. Apabila telah terjadi kiamat. Bendanya belum terjadi. Bicara sudah. Bagaimana memahaminya? Ada dua pengertian. Pertama, apabila fi'il madhi dimasuki oleh huruf iza. Fi'il madhi dimasuki oleh huruf iza. Iza waqa'a. Apabila terjadi kiamat. Pengertiannya adalah waktunya zaman akan datang. Belum sekarang. Kapan terjadi? Wallahu alam. Yang kedua, apabila Allah berbicara dengan memakai kalimat madhi, fi'il telah lewat, menandakan urusan itu qat'iyah, betul-betul akan terjadi, enggak bohong. Mana yang di pondok atau yang mahasiswa? Dengarkan baik-baik. Waqa'a fi'il madhi, yaqa'u mudhari'nya qa' amarnya. Waqa'a fil madhi, apabila dimasuki oleh huruf iza, zaman madhinya itu pindah pada zaman mudhari', zaman akan datang. Yang kedua, apabila Allah mempergunakan kalimat fi'il madhi di dalam Al-Quran, menandakan urusan itu betul-betul akan terjadi, tidak bohong. Bisa pahami? Lekan terkonang lu? Lekan terkonang? Konang-konang lihat. Fi'il madhi, kata kerja lewat. Iza daraba ahadukum falyajtani bil wajha, kata Rasulullah. Apabila kamu akan memukul seseorang, ini jangan dipukul. Jauhi. Kalau ini yang dipukul, langsung orang stroke di sini dia. Kalau ada stroke tuh, sebelah kanan, sebelah kiri, di sini kontaknya. Makanya ini tidak boleh dijewel, digini-gini, tegang-tegang, ditampar, tidak boleh. Saya mendengar itu dari Dr. Keling, Malaysia. Orang stroke di sini dia. Jangan sekali-kali dijewel kuping anak, ditampar kuping anak, stroke anak. Lemah badannya. Rasulullah sudah lama membicarakan, belum ada cerita stroke. Iza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Apabila kalian akan memukul seseorang, jauhi ini muka sekitarnya. Boleh? Juga ada iza daraba. Daraba fil madhi itu memukul, telah memukul. Apabila kamu telah memukul, belum lagi kita belum bekerja, makanya zamannya akan datang dan betul-betul akan terjadi. Setiap yang nakal, tetap ada pukulan. Apa kata Rasulullah? Muru sibyanakum bisolah li sab'in sinin. Perintahkan anakmu salat apabila 7 tahun umurnya. Wadribuhum. Pukul mereka. Apabila 10 tahun. Tetap ada. Iqab tetap ada. Ya kan? Jadi ham itu hak ayah mendidik. Ham apa artinya? Hak ayah mendidik. Antum antarkan antum ke pondok, ayahnya siapa? Saya. Saya punya ham. Hak ayah mendidik. Jangan tuh marah pula.
Ngerti itu? Nah, kemudian hak anak apa? Hak anak mengikuti. Haknya anak, hak anak mengikuti. Ikuti. Saya mendidik, dia mengikuti. Selesai ham kami berdua. Saya menjalankan ham, dia juga menjalankan hamnya. Namun dorab itu tetap ada. Paham tuh? Nah, jangan dikadulnya ke polisi dan sebagainya. Undang-undang Allah baku dan berpahala. Memukul anak itu ada pahalanya. Karena itu sunnah. Yang kata menyakiti itu tidak. Itu sunnah. Memukul itu berpahala dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istri nakal, istri pukul. Berpahala. Ya kan? Terjadi zina dipukul. Berpahala. Nah, ini tidak. Paham itu? Nah, bisa dipahami. Betul. Yang kedua, apabila kiamat ini terjadi nanti, kuntum azwajan salasa. Kamu 3 kelompok saja. Kamu 3 kelompok saja. Yang pertama ashabul maimanah. Ashabul maimanah, yamin. Ashabul mas'amah, shimal, kiri. As-sabiqun al-awwalun. Kelompok kanan, kelompok kiri, orang yang pertama lagi dahulu masuk Islam. Ini cuman. Ashabul shimal, warna sebab berseberangan dengan kita, kafir. Ashabul yamin, kita ini orangnya. As-sabiqun al-awwalun, guru kita. Sejalan itu. As-sabiqun al-awwalun, guru kita. Kesana kita berguru. Kita ashabul yamin, guru kita as-sabiqun al-awwalun. Ashabul shimal, tukang unca. Ashabul shimal, tukang unca. Kok diunca oleh ashabul shimal gua? Dikit ashabul yamin sebagian. Ya. Apa bunyi? Kita punya tradisi. Selesaikan tradisi kamu. Bali mau kasai. Kata ashabul shimal, ashabul yamin ngikut pula sedikit. Padahal itu tidak ketemu. Nasibik. Pamflet di jalanan. Bahkan ada yang tukar jual Honda, kerjanya di Manggalik. Soto pulau menyelesaikan masalah agama. Tidak kau juinya di soto boleh. Yalah, kongkem. Kongkem dan kongkem ni. Tidak kau juinya ngalih, kau jual nasi buat lu dong. Selamat 5 kasih. Insya Allah ya manusia. Baiklah. Sekarang as-sabiqun al-awwalun mengajarkan kepada kita sebagai ashabul yamin. Kewajibanmu selama bulan Ramadan katanya. Kata as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, para sahabat Rasulullah yang belajar kepada Rasulullah, diajar kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya mengajar kepada ashabul yamin. Kelompok kanan, bukan kelompok kafir. Yang pertama apa katanya? I'lam ya akhil muslim. Ilmuilah oleh engkau, hai saudaraku sesama Islam. Apa yang kau ilmui dan yakin? Annallaha farada alaina shaum. Allah memfardukan kepada kita saum Ramadan. Gunanya apa? Lita'abbudin bihi. Agar berubudiyah kepadanya. Ingat, saum itu adalah ubudiyah. Bukan apa kata dokter, sebagian dokter operasi. Karena mobil sudah dipakai pula setahun operasi dulu. Apa namanya itu? Tukar olinya, macam-macam namanya. Enggak. Tidak. Saum itu ta'abbud. Jangan diakal-akali. Saum itu adalah ta'abbud kepada Allah. Apa kata Allah? Itu kata kita. Karena pesan dari as-sabiqun al-awwalun.
Allah telah fardukan pada kita saum Ramadan li ta'abbud, untuk beribadah. Untuk itu, walikai yakuna saumuka makbulan wa mufidan fa'mal ma yali. Agar supaya saummu, puasamu makbul, diterima Allah, wa mufid, dan ada faedahnya yang kau terima, fa'mal ma yali, kerjakan yang akan datang ini. Berarti kalau ingin puasa makbul dan ada faedahnya, ada beberapa nomor yang kita kerjakan. 12 nomor. 12. Kadang-kadang semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seboleh, 2 boleh. Bisa kerjakan 12 ini makbul, mufid. Tidak bisa kerjakan mardud, ghair mufid. Alah, konang-konang. Yang pertama, hafiz ala sholah, pelihara sholatmu. Hafiz. Dalam ilmu nahwu syarah, hafiz itu kerja satu dikerjakan berdua atau bertiga atau berempat atau berlima. Tidak boleh seorang-seorang dong. Alah. Loyo sama Buya sudah berbuka di kautai nasi, tidak sholat jamaah sama gaib dah. Tidak boleh. Hafiz al-salah. Jangan ada cita-cita kautai nasi tu nak. Dekat kautai nasi terlalu banyak nak minum, makan pite, makan kuabu macam-macam. Tak tolok longgak dah leh. Tak bontang je dan dia telkan lapia. Tinggi sholat dayan. Tidak boleh. Ingat tu. InsyaAllah bisa memelihara salat ini berjamaah satu. Hari itu makbul saum kita. Kenapa? Fakasir minas sa'imin yahmiluna shalah wa hiya imaduddin. Banyak orang-orang muslim yang melalaikan salat ini, mengabaikan salat ini. Sementara salat itu adalah tiang din itu sendiri. Makanya as-sabiqun al-awwalun bercerita memesankan hafiz al-shalah. Ini beda rupa. Kalau poik konyang bawa rukuk-rukuk longgak, ayo lomak seketik. Tapi kalau lapar, jam cuba-cuba lainnya. Padahal makin lapar, makin intim kepada Allah. As-sabiqun al-awwalun menyuruh kita. Karena itu guru kita. Apa pertama? Pelihara salat. Yang kedua, kun husnul akhlak. Kamu wajib baikkan akhlakmu. Kenapa? Orang yang berpuasa ini sering pemarah ini. Memokak pek lapau dan tampau sih betul. Yang ini ayah lompat minum lepas lambat moso deh. Mokak jeng. Selalu gitu. Kun husnul akhlak. Kalian jadikan akhlakmu itu baik. Wahzal kufur wasabuddin. Hati-hati terbikin kafir dan mencela din kalian. Kemudian wasu al-muamalah ma'an nas. Muamalah kamu, interaksi kamu terhadap manusia jahat. Jangan. Apalagi Rabu, bulan Ramadan, kita mau beli, semua mau dibeli, panas pula harinya. Main sikut-sikut je lah, copek. Hati-hati. Makbul yang akan dicari. Makbul, mufid, hati-hati. Ini 30 hari je doa, nanti minta itu doa. Muhtajan disyamik. Karena saummu itu butuh kepada itu. Butuh dia kepada akhlak yang mulia. Butuh dia agar kalian jangan kafir. Butuh dia agar kalian tidak mencela din kamu. Butuh dia agar kalian tidak jahat muamalah kamu dengan manusia yang lain. Jadi artinya apa? Berbuat baiklah. Ramadan, bukakan hatimu. Fasamu yuhazzib an-nufus. Puasa itu yang akan mengindahkan jiwa kita. Yang membersihkan jiwa kita. Dan dia tidak akan menjelekkan akhlak kita.
Apabila terjadi kufur, akhir-akhirnya di murtad. Terjadi kufur, akhir-akhirnya nanti di murtad. Na'udzubillah min zalika. Untuk itu, baguskan akhlak, jauhi kafir, baguskan muamalah bersama kawan-kawan kita. Ada dua. Kerjakan makbul saumnya. Kalau enggak makbul sesuangnya aduh. Ya, antumnya ngotot untuk makbul nih, enggak ada. Dua. Yang ketiga, la tatakallamul kalam al-bazi walau mazihan fayudhi'a saumuk. Jangan suka bicara al-bazi yang lago-lago. Ingat, dalam TV itu banyak lagu sebulan Ramadan. Apa namanya? Celoteh bulan Ramadan. Ingat, biar lainnya nak berceloteh, awak jangan soto. Nah, as-sabiqun al-awwalun mengajar kita, la tatakallamul kalamul bazi', kalam al-bazi' walau mazihan. Tak usah kalian bercerita-cerita lagu kenati pun bentuknya canda. Bentuknya bercanda, jangan. Fayudhi'a saumuk, hilang saummu. Lapar ada, saum tak ada lagi. Puasa hilang, lapar ada. Haus ada, yang puasanya hilang, yudhi'. Entah kemana-mana perginya. Apa artinya? Mardut, tidak terima arti. Alah. Ini menimbulkan kata-kata zik itu adalah main-main yang lago-lago. Ya, melenga-lenga paus, puasa kata orang tua-tua kita. Lenga-lenga lah puasa, ngapa yang ada menganyi tanah. Sukik kojo. Kata dia. Tapi ingat, kalam bazik itu selalu dilontarkan oleh orang ini. Wasma' qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dengarkan olehmu kata-kata nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashab fa inna syaimata ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila adalah di hari puasa salah seorang kalian, jangan cerita kamu merayu-rayu. Yarfus itu kata-kata yang menimbulkan syahwat. Ingat, ini sepanjang jalannya ibu-ibu menjual makanan-makanan. Datang Pak apa? Ndek, ya lomak. Condo uang 20 cak makanan. Yarfus! Hati-hati! Ndek iya deh dah. Iya pulau dia nginya lah, basambung lah, gayung basambui. Yarfus. Hati-hati, makbul salat puasa apa tidak? Kalau ingin makbul puasa, jangan merayu-rayu. Yarfus. Mendengarkan baik-baik ibu-ibu yang di rumah juga. Dengarkan. Kalau enggak nanti ibu-ibu menderita. Saya bacakan ini karena kami alhamdulillah mengikutinya. Tapi kita yang baru mendengar, lupa nanti. Jangan menggoyang lidah, menimbulkan semangat orang, syahwat orang dengan mendengar kata-kata kita. Ya Rufus. Makanya dalam haji juga tidak boleh. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal fil hajj. Tidak boleh merayu. Dalam haji itu jangan merayu-rayu. Jangan bikin pasik-pasik. Jangan jidal bertangkau. Batal haji. Di saum, ghair makbul saumnya, tidak diterima. Kalau orang suka merayu-rayu. Boleh? Nah, kau yang kawi. Wah, kalau dia. Wah, tidak merayu, tidak jelas sekali itu biasa. Oh, ya. Katakan kata yang benar, bukan merayu. Kata benar, lihatnya. Kemudian, jika ada seorang mencela kau,
mencela kamu, marah-marah sama kamu, atau ingin memukulmu, bahkan membunuhmu. Apa katamu? Inni saim, inni saim, inni saim. Ya akhi, sedang puasa awak. Sedang puasa awak. Jangan itu. Awak puasa nanti makobui gini wah. Dan tidak jarang terjadi rayu-rayu ini ketika di rumah para istri. Tidak dihalalkan. Rayu itu mukaddimah jima. Tak boleh. Hati-hati apa-apamu. Dan iya tu menengok kuabu kawi Masya Allah. Oh lu nak makan konyang dan apa? Jangan. Bertonton-tonang aja lah dulu. Nampak dah sini aja bekok puji malam. Boleh dong. Tasur Islamnya. Tasur selama macam itu. Enggak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Ini nomor 3. Ya, jangan kata-kata lara, kendati pun itu bercanda sifatnya. Hilang puasamu, yang tinggal hanya lapar saja. Jangan merayu-rayu. Kalau ada orang mencela, katakan bulan puasa kita, ya akhi, sabarlah. Nomor 4. Istafiz minas saum. Laksanakan baik-baik, hei akhi, orang-orang yang puasa. Fitar fidduhan. Jangan merokok. Nah. Mungkin siang hari merokok? Tak mungkin, siang hari tak mungkin. Tetapi sudah puasa, siang hari biasanya 1 petik, yang 3 hari malamnya 3 kali. Atau habis 1 petik 1, habis 1 petik 1. Jeleknya kalau kita makan, minum, berdoa kita. Tetapi kalau memetik, tidak pernah bismillah. Jangan berdoa. Bismillah aja mau tiokok, tidak ada. Langsung mulut sebut. Tidak ada pernah berbismillah mokok. Kenapa? Kenapa setan mau bismillah. Ini bila bismillah, setan asal-asalnya setan merokok, setan punya. Tentu dia pakai bismillah, togang seluruh. Bila tengok rekam lah sawang dah. Dapat socik 10 wang, bekok ada hadiah 1. Tak pernah bismillah dah pak. Ambil okok, solok tak punya lah. Ada bismillah pak. Jangan berdoa leh. Ambil okok, alhamdulillah, tak ada dah. Kenapa? Kena rokok tu punya setan. Apabila setan baca bismillah, setan dah ikut dia. Yang kedua merokok tu pengemis. Ambil okok, bekok dah. Tiba candu. Tak tiang. Tolong lang, kalau ponyong lang. Tak baik tolong lang. Utang lang, tak cik lang. Sebelum dapat, mengemis. Jeleknya akhlaknya Allah. Untuk itu kata ulama, tinggalkan rokok. Nah, jangan cerita haram lagi. Tinggalkan rokok. Jangan boleh je sama Ramadan. Biarlah nak basi rokok nanti kau itu. Itu saja 5 empatnya. Lucu ya, 1 aja 5 empat. Jangan merokok. Yang kelima, la tusrif fi ta'am hinal iftar. Jangan berlebih-lebihan di dalam memakan makanan ketika berbuka puasa. Joleh paknya dong. Teh manis, kopi susu, cindu, kuabu, ayu asam, kolak, entah mana-mana yang disebut. Kata Rasulullah, bukakan puasamu dengan tamar. Bukakan puasamu dengan korma. 1, 2, 3. Kalau tidak ada korma, air putih. Bukan air manis. Jangan elok. Patanglah bersabit di kami di Furqan. Syariat berbuka 2 saja. Korma, air putih. Bukakan dulu puasa kita itu dengan korma. Kalau dia dengan air putih. Tok. Habis boleh sholat. Sudah tu berkodoh santok ayu mani. Untuk penyegar. Tapi yang dapat pahala rikuah. Iko yang kata berpahala itu. Ya, zahab az-zama wa batalat al-uruq wa sabat al-ajru insya Allah.
Jadi baca Allah malaka sumsule. Itu dah memano doa. Da'if. Zahab az-zama'u wa batalat al-uruq wa sabat al-ajr insyaAllah. Dah pergi dahaga saya. Dah berjalan di uwe-uwe pasal ayu ko. Dapat pahala insyaAllah. Dah selesai. Jadi syariat berbuka itu kurma atau air putih. Jangan disia-siakan. Kurma itu mani tu ya. Kalau mani tidak ada, ambil ayu mani pula buat kawannya. Bukan manisnya. Syariatnya kurma. Kalau tidak air putih. Habis. Kau macam hela-hela apa kau tu? Kau hilang syariat doa, behela tu. Sesudah itu dah selesai ini satu gelas. Habis oleh kita salat kita. Hafiz. Alas salat. Setelah itu baru cicipi yang manis-manis yang disediakan oleh si cantik tadi. Yang seharusnya kita puji dia siang hari itu tidak boleh. Malam hari. Silakan. Tapi setelah selesai syariat berbuka. Nah, untuk itu la tusrif fi ta'am. Apa risikonya ini? Fatudi'u fa'idatus saum. Hilang faedah saum. Langsung hilang faedah saum. Kunun jate mejari asik. 3 mejari bisi saudara. Besok buat lembau kau diangit pula. Besok buat lembau kau diangit pula. Tak habis dah. Besok nak diangit pula. Akhirnya sompang leh. Buat lah lihat diangit pula sang itu tu tahu diangit aja basi sompang pula. Israf. Nempawi sejongkenya ha. Isi dah kayak segoni. Dia mati badan. Alah, ini as-sabiqun al-awwalun mengajar kita orang ashabul yamin. Habis waktu. Apa yang dihilangkannya? Faedah saum tidak dapat ketika kita israf itu. Berlebih-lebihan. Ketika kita israf itu, hilang faedahnya langsung. Bukan cerita selagi dapat membeli biar itu cerita dah akhi. Bukan dapat membeli cerita dah. Jal israf. Sebab kita mencari puasa makbul. Sejaleru. Awak mencari puasa makbul. Sederhana. Jadi banyak ada selama tadi siang 2 jam tak kini lapor kini gak tak pulang pagi. Tak boleh begitu. Pawik kan dah robot kau dah. Kocak habis sudah itu. Pembuluh darah, stroke. Yang keenam. La tazhab ila sinema wa televisiun. Jangan kalian sekali-kali pergi ke bioskop atau nonton TV. Alay mak. TV di kemarin 3 macam ya. Channel 50. Negara ada dia. Tu dia nonton TV. Apa aja. Ingat oleh kita dalam menerima tauhid. Kalau begitu susah dan lu. Berpikir-pikir. Tidak namanya ingat. Tauhidmu melenceng. Bukan Buya yang bilang. Tulis lainnya. La tazhab ila sinema. Jangan pergi kepada produk Yahudi wa televisiun, TV. Berarti kunci lah. Baik, silakan. Makbulnya tidak ada. Dah bang. Kayak duduk lah situ. Saya malam. Gilek lah lensa TV itu. Makan lah lensa TV itu. Kok tidak ada meluangnya. Tapi ingat. Ghair makbul. Saum intum tidak makbul. Mardud. Ghair mufid. Tidak ada faedahnya. Hanya lapar dan dahaga saja. Di belakang ceramah joget. Ceramahnya pun tak pula Ahlussunnah wal Jamaah. Golak-golak. Sesudah itu celoteh macam-macam. 24 jam itu banyak lagi lawaknya daripada agamanya. Ini kan dah tiap malam ni Apa belum puas?
Nah sebono dek sahawat godang, ya kan? Keinginan, banyak alasan ceramah. Padahal bukan itu. Kata ulama kita, jangan berangkat ke television, katanya. Udah. Ibu aja terserah antum lah, antum punya seleonnya. Nah jalan antum tak dikabulkan Allah mardut. Ini pesan as-sabiqun al-awwalun. Nampak? Oh ni mak. Ini saya dia ni. Saya ya. Syurga Akil Aziz. Tak salah saya dah buat tu dah. Gila. Tak salah saya dari akhi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tak salah saya itu dari akhi. Syariatnya banyak ni keselesaikan. Ini wajib buka fi Ramadan. Kewajibanmu selama bulan Ramadan. Tolong ikuti 12 perkara ini. Yang nomor 6-nya, jangan lihat bioskop, jangan lihat TV. Kenapa? Tusyahid ma yufsidul akhlak. Kalau kalian lihat, akhlakmu kena rusak langsung. Kemudian dia menghilangkan saum kamu. Akhlakmu rusak, saummu hilang. Tinggal lapar dengan dahar. Yang ketujuh. Kok menggalau hati kan ni kah? Yalah tak apa je. Kami adin yang saya sampaikan pahit rasanya, sakit hati rasanya, minta kepada Allah. Wala tashhar kasiran, jangan suka begadang banyak-banyak. Jangan suka begadang banyak sehingga sahurmu melenceng, salat fajarmu tinggal. Begadang di dalam Islam hanya 4 saja. Kalau ingin begadang dalam Islam hanya 4 saja. Carilah itu. Pertama ronda. Begadanglah sampai pagi. Ingat. Begadang dalam Islam hanya 4. Ingat tuh. Cari dalil nanti hanya 4 begadang dalam Islam. Awak orang Islam gak dibenarkan begadang sampai pakau sajanya. Pertama dek rundo. Ulil Amri mengatakan negeri kita ribut sekarangnya. Enggak kondusif. Ronda kita berangkat sampai pagi enggak tidur enggak masalah. Yang kedua, bercanda dengan istri cantikmu semalaman tidak tidur, tidak mengapa. Yang ketiga, menerima tamu sehingga kamu terlambat tidur, tidak mengapa, silakan. Yang keempat, menuntut ilmu atau qiyamul lail. Muzakaratul ilm, memuzakarakan ilmu atau qiyamul lail. Begadanglah. Lainnya itu tidak boleh. Langgar juga resiko sendiri. Wajah nonton bola, kapiu main kita tidak lolok. Kapiu main kita nak lolok. Kapan solatnya? Sebenarnya nenau pagi dia. Akhirnya terlambat masuk kantor. Banyak persoalan yang dilanggar. Makanya ulama melarang. Jangan begadang. Boleh 4 perkara. Kemudian bangun pagi kalian jangan diulang-ulang lolok sesudah subuh ndak ni ya Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah bagi umat saya pada waktu paginya. Untuk jangan lolok, jangan ulang lolok setelah sahur, setelah subuh, lolok balik. Jangan hilang barakahnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat saya ini dalam pagi-paginya. Tak ada cerita ulang lolok le akhi. Sudah sahur, sudah salat subuh, ambil cabai, ambil pisau motong, ambil buka gali dia copek. Dia lolok. Rasulullah berdoa kepada Allah, berkahi ya Allah bagi umat saya pada waktu paginya.
Makbul saum antum. Lepas nak sabit. Solat pagi. Balanggar banyak. Tambah sikit leh. Atau alah. Nomor 8, 9, 10, 11, 12. Nomor 8, aksar minas sadaqat. Perbanyak sedekah kepada aqarib. Kerabat. Mintu semondo keponakan kerabat dua. Perbanyak sedekah kokin. Kau nak yatim, kau kerabat. Dia okey nak awak, kau nak yatim kau awak. Kau macam mana dulu? Mana dulu? Kerabat. Lah selesai kau seluruhnya, bawa muhtajin kepada orang yang butuh. Ramadan. Bersedekah bulan Ramadan diatur. Pertama, aqarib. Karib kerabat nan dokek nan jauh, baik itu dulu kena bersedekah. Sesudah itu muhtajin kepada orang yang berhajat, termasuk anak yatim kita. Yang kita zur, arham, orang yang setandan, sesisir. Kenapa itu? Bersedekah bulan Ramadan diatur. Aqarib dulu. Semondo kuang mendapat pada awak. Baik. Ini besok tak minta sedekah zakat fitrah ke awak tu. Baik ini. Besok jangan tu apa je semondo nak kuang kayu dia boleh sedekah fitrah kinyanya. Lah baca la hela situ. Jadi kini sedekah pada kerabat itu. Mudah-mudahan dia di hari fitrahnya dia tidak minta zakat fitrah. Bermasalah nanti. Bermasalah itu. Diperdebatkan orang nanti itu. Makanya dari sekarang banyak sedekah pada aqarib wa muhtajin. 9. Zikir kepada Allah banyakkan. Wa tilawatul Quran. Baca Al-Quran yang banyak. Zikir yang banyak. Tadabburkan makna Al-Quran itu. Kemudian kerjakan apa yang disuruh Al-Quran. Berangkat ke masjid untuk belajar. Setelah itu teruskan i'tikaf. I'tikaf di masjid di akhir Ramadan. Yang ke-10, Iqra' risalatu 'anis shaum wa ghairiha li ta'allum al-ahkam. Belajarilah hukum-hukum puasa. Selama Ramadan itu dulu kita udah bilangkan sama ini. Ini 30. Ya. Ajaran dalam Islam, dalam puasa kita pelajari itu. Nomor 11, hafiz ala shaumi Ramadan. Peliharalah saum Ramadan ini dan biasakan anak-anakmu untuk saum Ramadan. Coba ada bahasa ham. Bahasa ham tak apa? Jangan terlalu memaksa kehendak ibu dan bapa. Berikan mereka kebebasan. Kemana? Bebas ke belakang atau bebas ke depan? Ke neraka apa ke surga? Tidak. Hak ayah mendidik wajib. Suruh anak saum. Biasakan mereka. Dan jaga iftarnya. Anak tu betul-betul kalau dah tiba haus itu semua masuk semuanya. Atur. Jangan dilepas dia berjalan sendiri dalam berbuka. Sakit dia nanti. Yang ke-12. Ihzar ya akhil muslim. Al-iftar fi Ramadan. Hati-hati kalau kalian betul-betul sakit. Musafir. Tak mampu berpuasa. Jangan berbuka di depan orang banyak. Jangan berbuka di hadapan manusia. Kena engkau dapat rukhsah. Engkau pergi musafir. Di mobil kau bisa makan. Dan lain sebagainya. Tapi jaga orang banyak. Jangan sampai berbuka di depan orang banyak. Nah, inilah amalan kita selama Ramadan yang khusus 12 macam ini. Apabila ini dikerjakan dengan baik. Saum makbul. Apabila ini dilanggar. Terserah. Ghair makbul. Alah? Atau pandung dari yang. Ini besok ada acara Ramadan, acara TV itu buat dirangkai itu. Aku dilang deh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.